Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu ilallahi azza wa jalla alladzi qad at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin minal mu'minin minas sholihin gitu ya. Salaman wa ihtiraman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad arsyadana wa aslamana minaz zulumati ilan nur. Fi hadzal masa qalat raisatul lajnah annani muhadirah al-akhirah lihazihi syahr atau lihazal syahr lihazihi sana fi amri tausiyah ya. Wa wajadtu al-maudu zakat wa infak wa sodaqah, 3 ya. Nah, zakat wal infak wa sodaqah. Jadi kalau pembahasan zakat kita bahas 1 jam, nanti zakat itu terbagi 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kita akan menghitung, nanti tolong ahli matematika tolong bantu saya ya. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang infak dan sedekah. Indama qara'tu al-maudu minal lajnah araftu lastu minal fuqaha. Haza az-zakat, haza min umuriddin. Ya, araftu ana nafsi annani lastu minal fuqaha. Ana mudarrisatul lughah al-arabiyyah walam afhamu fahman jayidan fi amril fiqh. Lidzalika lastu minal fuqaha. Lidzalika ana sauhawilu ya, saya akan berusaha. Kemudian wa na'atlubu musa'adan minkum, banyak juga ya minal fuqaha di sini ya, minal fuqaha wa ahli hisab, pintar menghitung gitu ya, hafalannya kuat gitu. Jadi ustazah nanti minta bantu terkait penyampaian materi ini. Tadi untuk masalah zakat itu juga bagian daripada rukun iman apa rukun Islam ya? Oh, rukun Islam. Rukun Islam sebelum puasa atau setelah puasa? Apa? Aqimus shalat wa atu zakat wa saumu Ramadan. Kemudian baru wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi di materi kita sekarang nggak ada materi haji ya. Haji dan umrohnya belum ya. Mungkin ketika kita akan berbicara tentang zakat, mungkin kita akan pastikan dulu hukumnya. Kalau kita kembalikan ke rukun Islam, kira-kira hukum zakat itu, bukan kira-kira ya, kita pastikan hukumnya apa itu? Wajib. Hukum zakat itu adalah wajib. Ya sudah selesai. Berarti punya harta kita harus berzakat. Ya. Ini yang putra banyak di luar ya? Banyaknya di luar yang putra ya? Cuma itu? Ya. Iza fil majalisnya tafassahu wa tawassa'u. Mestinya kalau ada teman-teman yang belum kebagian tempat, itu diajak duduknya geser. Teman yang baru datang mungkin boleh di dalam. Jadi enak kalau saya mau nanya kan. Pas 12 banyak di luar ya? Oh enggak? Masuk. Yang di luar masuk, masih banyak tempat. Oke.
Jadi yang terkait yang akan kita bahas, mungkin kita akan bahas zakat, kemudian bahas infak, kemudian bahas apa itu sedekah. Berarti kita akan bedakan. Ya. Yang pertama, zakat yang akan kita bahas adalah zakat fitrah. Jadi kita hari ini kita berada di Ramadan yang ke-25 ya. 20 berapa? Ada yang 22, ada yang 21. Ya. Jadi zakat fitrah itu adalah kewajiban umat Islam itu pada bulan Ramadan. Jadi kita bahas dulu terkait dengan zakat fitrah, itu adalah yang akan kita bahas di bulan Ramadan. Jadi kalau nggak bulan Ramadan kita nggak akan membayar zakat fitrah. Oke. Udah paham? Berarti zakat fitrah zakatnya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Hukumnya apa? Wajib. Udah paham? Lewat berarti ya. Wajibnya ini buat siapa? Soalnya ini enggak, soalnya biar teman-teman bisa lebih jelas lagi lihatnya, Zat. Ya. Misalnya. Hukumnya adalah wajib. Fitrah itu zakat fitrah itu kewajiban untuk setiap jiwa, laki-laki, perempuan, dewasa, kaya, miskin, yang sekolahan, yang nggak sekolahan, semua profesi adalah wajib. Nah, kemudian penyaluran zakat ini di sini kalau seandainya nanti bagaimana menghitung zakat fitrah. Di sini kalau misalnya kita mau zakat fitrah itu adalah pakai emas, pakai beras ya. Bahaya kalau pakai emas ya. Jadi besaran zakat fitrah itu adalah, karena Ustaz terlalu banyak hafalan, menghafalkan emas, menghafalkan perak, menghafalkan ini, makanya Ustaz bawa bahan biar nggak salah ngomong. Ustaz nggak paham kan? Jadi zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Madza naqulu mal ghidauna, madza naqulu fi Indonesia aman naqulu harus. Lidzalika az-zakat an nukhrija minarus. Jadi kalau kita makan beras berarti makan nasi, berarti yang kita keluarkan beras. Kalau kita makan roti berarti yang kita keluarkan gandum. Kalau kita makan, ya mungkin di beberapa tempat yang pakai sagu ya, maka yang dikeluarkan juga sagu. Ya, jadi untuk besaran zakat fitrah itu satu sok itu makanan pokok kurang lebih 2,5 kilo atau bisa digenapkan menjadi 3 kilogram beras. Kalau sekarang itu di setiap kabupaten itu ditentukan, ya. Berapa besaran zakatnya jika makanan tersebut diuangkan? Nah, bolehkah diganti dengan uang? Sebagian boleh, tapi lebih afdol itu ya, lebih afdol itu zakat fitrah itu kita bayarkan, kita pakai dengan langsung belikan bahan makanan. Zakat fitrah itu diberikan kepada golongan atau yang berhak menerima zakat. Jadi penerima zakat disebut mustahik. Nanti kita bahas siapa saja mustahik, gitu ya. Terutama kita berikan kepada fakir dan miskin. Zakat fitrah merupakan kewajiban Oke, sekarang kita ambil waktu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan kita keluarkan zakat fitrah? Di sini ada waktu wajib, ada waktu yang utama, dan ada waktu yang boleh. Jadi waktu wajibnya itu adalah saat terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya kita lebaran ini kita hari Jumat, maka wajibnya itu dikeluarkan pada maghrib hari Kamis. Itu wajibnya.
Yang utamanya lagi itu sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kadang-kadang kita khawatir kita harus mengantar, waktunya kita juga mau sholat, maka biasanya diutamakan atau sudah boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan. Syaratnya apa? Jadi miskin juga syaratnya ketika malam bulan Idul Fitri itu ada makanan. Ya, dari kita berarti itu sudah dikenakan kewajiban. Jadi setiap jiwa itu adalah wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya si A sudah mengeluarkan pada waktu 25 Ramadan. Qadarullah pada 28 Ramadan si A tadi meninggal dunia. Apa hukum zakatnya? Wajib nggak dia zakat? Enggak. Terus gimana beras yang sudah dikeluarkan? Minta dikembaliin? Nggak usah. Kita nilaikan dengan sedekah. Ya, jadi dia nggak wajib zakat kalau nggak melewati malam Idul Fitri. Nah, seorang ibu melahirkan anak, ya, melahirkan misalnya jam 1 malam, sudah takbiran, jam 1 dini hari, Idul 1 Idul Fitri. Wajib nggak anaknya dizakatkan? Wajib. Cepat cari beras, cepat serahkan kepada yang berhak menerima zakat. Gitu ya. Jadi waktunya itu siapa yang masih punya nyawa, kira-kira gitu ya, yang masih hidup pada waktu malam Idul Fitri. Lanjut, tujuan dari zakat fitrah itu mungkin mensucikan diri setelah kita berpuasa. Jadi rangkaian dari ibadah puasa itu adalah menunaikan zakat fitrah. Kemudian kita membantu fakir miskin dan menumbuhkan kepedulian sosial. Puasa itu apa? Kita puasa al-imsak min puasa. Orang puasa itu kenapa? Apa yang kita lakukan ketika kita puasa? Imsak, menahan lapar. Min al-imsaku minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan dan minum. Kalau kita nggak makan dan nggak minum itu apa rasanya? Lapar ya. Nah, ketika kita lapar, kalau hari-hari biasa pernah lapar nggak? Pernah kelaparan apa nggak? Kamu lapar sedikit aja langsung jajan kan? Ya nggak? Istirahat, padahal tadi ketika makan pagi itu udah satu piring nasi. Kemudian ketika jam istirahat ada peluang jajan, alasannya lapar. Padahal itu laparnya kita pada saat itu belum apa-apa dibandingkan laparnya orang yang tidak makan. Nah, ketika kita puasa kita latihan untuk empati, untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak punya, orang yang tidak makan. Jadi untuk meningkatkan kepedulian sosial. Oke. Mungkin untuk zakat fitrah sudah cukupkan. Sekarang kita pindah ke zakat harta ya. Sekarang kita lanjutkan ke zakat harta. Kalau kemarin kata Pak Saidina, materi cinta itu harus kamu pahami karena kamu bagian daripada objek yang harus tahu. Sekarang kalau saya lihat Anda sekalian itu termasuk insya Allah nanti pada masa depan itu akan diamanahi oleh Allah adalah harta. Pengen punya duit nggak? Kamu sekolah
salah satu tujuan tidak dipungkiri selain cari ilmu pastinya akan mendapatkan cari duit kan? Ada yang nggak mau cari duit? Oh enggak. Jadi kalau hari ini oh nyantai aja saya nggak punya, nggak perlu. Jadi kalau zakat itu bukannya fardu kifayah tapi fardu ain. Kita nggak tahu siapa kita. Sekarang yang pertama kita lanjutkan ke zakat harta. Zakat harta adalah kewajiban bagi orang yang mampu, ya, oleh setiap individu yang punya. Sekarang kira-kira kamu udah wajib zakat apa belum? Zakat harta? Belum? Punya gigi emas? Oh enggak. Jantungnya ada cincin? Oh enggak, tidak. Oke, sekarang tuh definisinya zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu. Jadi pada hakikatnya ketika kita diberikan harta, maka di situ dari harta kita itu ada yang dimiliki oleh yang berhak oleh orang lain. Tentu saja ditentukan oleh secara hukum. Tujuannya apa? Sekarang kalau yang cari harta siapa? Kita ya. Kita yang punya harta. Kenapa harus dibagi? Kenapa harus dibagi? Gimana? Saya punya profesi, kemudian saya mendapatkan gaji, saya memiliki harta karena saya punya usaha. Apakah semuanya harta tersebut milik kita penuh? Tidak. Karena pada hakikatnya harta yang kita pegang itu adalah hakikatnya adalah titipan Allah yang diamanahkan kepada kita. Ya. Oke. Sekarang apakah siapa saja yang harus mengeluarkan zakat harta? Ini syaratnya siapa aja? Yang pertama milik penuh, bukan milik tetangga, ya, milik saya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian apakah semuanya harus dikeluarkan? Tidak, tapi yang mungkin milik penuh, kemudian dapat berkembang. Nah, kemudian yang paling penting, syarat yang paling utama itu adalah secara khusus cukup nisabnya. Kemudian melebihi kebutuhan pokok dan tidak punya hutang. Tapi hutang ini hutang yang memang hutang yang memang memberatkan, ya. Jadi bebas dari hutang. Jadi kalau hutangnya beli barang yang mahal, gitu ya. Nah itu mungkin ketika kita mau berhutang membeli sesuatu yang kalau memang belum mampu, itu lebih baik jangan memaksakan. Jadi kalau punya hutang itu nggak wajib zakat. Dan selanjutnya syarat yang selanjutnya adalah kalau dalam istilah adalah haul. Haul itu setahun. Harta yang kita miliki itu adalah sudah mencukupi kita pegang selama 1 tahun. Nah, tadi ada kita bahas nisab. Nisab itu apa? Batas minimal jumlah harta. Jadi kita hitung zakatnya, harta kita berapa, kapan kita wajib zakat. Itu ya. Berapa nisab zakat? Itu berbeda-beda tergantung harta apa yang kita miliki. Sekarang yang pertama nih, jadi ukurannya berarti nisabnya, nisab. Kalau emas itu nisabnya adalah berapa gram? 85 gram. Untuk hari ini kalau di Sumatera Selatan itu hitungan emas itu biasanya pakai apa? Pakai suku, ya. Istilahnya pakai suku. 1 suku itu berapa gram? Berapa gram?
Satu suku berapa gram? 6,7 gram. Belum punya emas ya? Oh. Nanti kamu tanya ke ibu kamu, emasnya berapa gram? Gitu ya. Emas itu ada yang dipakai, ada yang dalam bentuk simpanan. Gitu ya. Atau kalau sekarang zaman orang pakai emas batangan, emas antam. Jadi dihitung sesuai dengan kepemilikannya. Kemudian kalau perak itu nilainya mungkin lebih murah, maka nisabnya pun lebih tinggi, 595 gram. Oh ya, kalau kembali ke emas, kalau kita hitung dengan satu suku itu 6,7, maka kurang lebih itu 12,7 suku. Jadi kira-kira kalau punya emas 12 suku, 13 suku ya. Kemudian untuk uang, saham, kemudian ada harta, itu disetarakan dengan kepemilikan emas. Kemudian yang perlu dizakatin lagi itu adalah makanan hasil pertanian. Nah, hasil pertanian dan hewan ternak. Kamu punya ayam di rumah? Melihara ayam? Ayam ada zakatnya enggak? Enggak, aman. Walaupun punya satu kandang ayam, itu ayam nggak dihitung, tapi mungkin dihitung nanti dengan penghasilannya. Jadi untuk makanan pokok, itu makanan pokok yang disimpan, yang bisa disimpan itu seperti yang pokok beras, jagung, atau kurma. Kemudian kalau untuk hewan ternak itu terdiri dari unta, sapi, kerbau, dan kuda, atau kambing dan domba. Nah, itu nisabnya beda-beda. Kalau unta, itu kalau punya 5 unta saja, itu dia sudah wajib zakat. Ada yang punya unta? Ada? Nah, oke. Kemudian punya sapi, kalau punya 30 ekor sapi, berarti nanti karena sudah wajib zakat. Kemudian kambing nisabnya 40 ekor. Jadi ngitungnya gitu ya, hitung nisabnya. Kemudian selanjutnya nanti ada kadar zakat. Jadi kalau nisab itu batas akhirnya. Kalau kadar itu presentasinya. Berapa yang harus dikeluarkan. Nah, presentasi atau jumlah harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Kemudian apa saja kadar zakat itu kita kembalikan ke emas, perak dan sebagainya, itu zakatnya 2,5%. Itu kalau dihitung itu berapa? Dibagi berapa? 1/40 ya dari zakat, dari harta yang kita miliki. Kemudian hasil pertanian itu 10%, tapi ada beda-beda. 10% kalau airnya itu tidak pakai biaya. Kemudian kalau ada biaya tambahan itu nilai zakatnya menjadi kadarnya 5%. Tapi kalau 50-50, mungkin ada kadang nunggu hujan, kadang juga ada perairan, maka zakatnya adalah 7,5%. Sekarang untuk hewan ternak itu menghitungnya dari 5 sampai 9 ekor itu zakatnya dengan kambing, dengan 1 ekor kambing. Jadi yang pasti kita tahu kapan nisabnya dan berapa kadarnya. Kita lewatkan ya. Jadi kalau unta berapa ekor,
Nanti pertambahan berapa itu nambah berapa zakatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mustahik. Mustahik itu apa? Siapa? Orang yang menerima zakat. Kalau orang yang wajib zakat namanya muzaki, ya, muzaki. Jadi muzaki, mudah-mudahan kita semuanya termasuk para muzaki, jangan menjadi mustahik, gitu ya. Nah, sekarang kita bedakan ada sama niatu asnaf. Ada 8 golongan daripada mustahik. Kita bedakan siapa yang kita prioritaskan, ya. Oke. Di situ ada fuqara, ada masakin. Masakini, orang miskin itu, masakin itu orang miskin. Jadi jangan bangga dengan zaman generasi masakini, itu generasi yang miskin nanti. Masakin jamak dari kata miskin. Sekarang apa beda fakir dan miskin? Apa beda fakir dan miskin? Kalau fakir tidak punya penghasilan sama sekali. Kalau miskin punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Jadi kalaupun punya penghasilan, bisa juga dihitung fakir itu punya penghasilan tapi di bawah separuh dari nilai kebutuhannya. Itu sudah termasuk fakir. Walaupun dia punya pekerjaan tapi pekerjaannya mungkin tidak mencukupi. Miskin itu punya pekerjaan. Tapi ingat, tidak punya penghasilan ini bukan orang yang malas bekerja. Kalau pengangguran itu nggak wajib. Kalau dia malas bekerja itu bukan termasuk kategori miskin, gitu ya. Jadi saya nggak ada kerjaan wajib menerima zakat, itu enggak. Kemudian yang bersangkutan itu tidak punya harta yang cukup nisabnya, itu juga ya. Kemudian yang selanjutnya amil itu siapa? Ya, amil panitia zakatnya. Tapi itu ada batasannya. Kalau di suatu tempat misalnya lebih banyak mustahiknya, itu mungkin amilnya harus tahu diri. Jangan diutamakan amilnya, sekalipun amil punya hak untuk menerima zakat. Kemudian rikab. Rikab itu siapa? Hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau sekarang nggak ada, tapi mungkin orang yang di bawah penjajahan atau kehidupannya di bawah orang lain itu bisa dikatakan dengan hamba sahaya. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Tapi kenyataannya orang yang masuk Islam itu kadang-kadang punya maisha, punya ya. Dia orang kaya, wajib nggak? Nggak. Mu'allaf itu ketika keyakinannya goyah karena keterbatasannya, nah maka mu'allafnya boleh dikasih zakat. Kemudian gharimin orang yang punya hutang yang tidak sanggup untuk membayarnya, maka dia boleh mendapatkan zakat. Kemudian fi sabilillah. Fi sabilillah itu siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Kasih guru ngaji boleh nggak? Boleh. Yang ngajarkan agama boleh. Kasih ke ustazah boleh nggak? Nggak boleh, karena punya emas banyak. Enggak, misalnya gitu ya. Adalah yang bisa lebih fleksibel, nggak ditentukan, siapapun boleh banyak dan boleh sedikit. Tapi Allah menjanjikan dalam surah Al-Baqarah untuk orang yang menginfakkan hartanya, dalam Al-Baqarah 261 ada yang hafal, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali
habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Fahimtum? Ya, jadi perumpamaan infak itu seperti sebuah biji. Biji itu kan berarti sesuatunya sudah kita makan. Ngasih biji aja seperti satu biji, dia akan berlipat menjadi 7. Setiap 7 akan berlipat 100. Ya, berlipat 100. Bahkan yang tidak bisa dihitung, Allahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan akan berlipat ganda. Kamu sudah infak berapa? Sudah infak berapa? 2.000? Mana kotak putih tadi mana? Kotak putihnya mana? Udah dibuka ya? Oh, udah. Banyak duit 2.000-an ya? Di situ jadi pahalanya. Nah, sekarang kita bedakan apa beda infak dan sedekah. Apa beda antara infak dan sedekah? Jadi kalau sedekah itu untuk membersihkan diri dari dosa. Kita semua punya dosa, berarti kita wajib sedekah. Jadi ketika kita istighfar, di antara bentuk implementasi kita juga diselingi dengan bersedekah. Keutamaan sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Banyak dosa kan? Nah, maka banyak-banyaklah sedekah. Kemudian untuk infak itu memberikan harta kepada orang lain dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi yang punya rahasianya hanya Allah saja. Sekarang pertanyaannya, kita udah ngumpulin uang zakat nih, ya, boleh nggak uang zakat itu kita jadikan nilainya sedekah? Tidak boleh. Jadi kalau zakat itu harus diberikan kepada orang yang berhak. Tapi kalau infak itu peruntukannya mungkin bisa untuk lebih fleksibel tadi, lebih banyak, lebih bisa jadi kalau membantu sekolah itu termasuk infak. Membangun rumah sakit, dana sosial itu juga membantu sebagai infak. Kemudian keutamaan infak itu bisa, jadi sudah dalam ayat Al-Quran itu pahalanya berlipat ganda, dan pastinya membuka pintu rezeki. Ya, membuka pintu rezeki itu maksudnya gimana? Jadi tidak ada orang yang miskin setelah infak. Tidak ada orang yang sudah mengeluarkan hartanya kemudian menjadi jatuh miskin, itu tidak ada. Allah akan membukakan pintu rezeki kepada orang yang rela untuk mengeluarkan zakatnya. Mungkin cukup ya, waktunya udah habis ya. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan terkait zakat, terkait infak dan sedekah. Cukup jelas ya. Jadi kalau sedekah, jadi nilainya nggak ditentukan, lebih fleksibel, bisa buat banyak hal, termasuk memberi modal kepada orang yang membutuhkan, itu termasuk infak. Kemudian Ustazah pastikan lagi, kita kembali ke zakat fitrah. Seandainya zakat fitrah itu kepada orang yang sangat miskin, kita kembalikan ke fakir tadi gitu ya. Dia nggak punya, dia dapat. Sekarang orang yang fakir itu punya kewajiban nggak zakat fitrah? Iya, dia juga wajib. Kan syaratnya pada malam Idul Fitri dia punya kelebihan makanan, dia menerima zakat fitrah juga, lebih kan? Zakatnya tadi itu boleh yang dia terima itu boleh dizakatkan, harus dizakatkan, kan nggak mungkin terima satu. Kalau dia terima satu, dia juga wajib sudah mengeluarkan zakat.
Tapi biasanya kalau itu nggak mungkin dia cuma nerimanya satu. Di zakatnya diserahkan kepada anggota keluarganya pun boleh. Tapi harus diniatkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian sodako, infak orang tua kepada anaknya, kepada keluarga, itu juga bagian daripada sedekah. Jadi Allah akan memberikan keutamaan kepada kita umat Islam yang mengeluarkan zakat dan infak dan sedekah. Saya mohon maaf, waktunya kita sudah terbatas. Ini mungkin hanya membahas garis besar saja, bisa kalian cari sendiri. Harapannya kita sebagai siswa, hari ini hamba Allah, semoga nanti kita termasuk hamba Allah yang bermurah hati dan ikhlas dalam mengeluarkan atau menunaikan apa yang kita miliki, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita memberi, itu pada hakikatnya kita tidak membantu orang, pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Jadi apa yang kita sampaikan, mungkin silahkan kalian rasakan bagaimana bahagianya kita ketika kita bisa memberi. Ya, itu tidak bisa dilukiskan. Kemudian tapi pastinya ketika kita memberi itu jangan menyakiti orang yang kita kasih. Ya, sedikit pun tidak akan merendahkan, pada hakikatnya kita posisinya adalah sama. Alhamdulillah Allah memberikan kita amanah harta, itu maka kita akan menjadi lebih duluan untuk memberi. Jangan-jangan orang yang tidak punya harta, jangan-jangan lebih punya keluasan hati, lebih suka memberi daripada orang yang banyak hartanya. Nauzubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang sulit untuk mengeluarkan harta. Mungkin itu saja. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang ikhlas, sebagai orang yang bisa menginfakkan dan senantiasa mensucikan diri kita dari semua dosa-dosa kita. Akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.